Malam itu, Gilang duduk di trotoar sendirian, dikelilingi 2 tas besar dan 1 kardus buku. Mukanya kusut, sama kusutnya kayak nasibnya sekarang. Baru 2 bulan di kota ini, udah diusir dari kosan. Bukan karena bikin masalah, bukan. Tapi karena dompetnya makin tipis, gak sanggup lagi bayar sewa. Uang dari kampung ternyata ya gak cukup buat hidup di kota besar yang kejam ini. Sambil liatin lampu jalan, dia ngomong sendiri. Gila, jadi gembel beneran gua sekarang. Tiba-tiba seorang bapak penjual nasi goreng mendekat. Kenapa mas? Maukah di toko gitu? Tanya si bapak. Gilang, ya malu-malu. Akhirnya cerita juga. Bapak itu ngangguk-ngangguk. Oh, kalau mau cari yang murah banget, coba aja masuk ke gang depan itu. Katanya cari aja laundrynya Bu Ratih. Orangnya rame, suka bercanda. Katanya sih dia punya 1 kamar kosong di atas buat mahasiswa kere kayak sampean. Mendengar kata kere, Gilang cuma bisa dengar kecut. Tapi cuman itu harapannya. Dia angkat barang-barangnya, terus masuk ke gang sempit itu. Dan benar aja, di ujung gang ada papan nama. Ratih Laundry Kiloan. Dari dalam kedengeran suara musik dangdut. Gilang narik napas, lalu ngetok pintu. Seorang wanita membukanya. Bu Ratih. Usianya 50-an akhir mau nginjek 60 tahun. Badannya besar dan berisik. Tapi matanya, masih tajam dan penuh energi. Ia liatin Gilang dari atas ke bawah. Cari siapa mas? Tanyanya suaranya renyah. Gilang gugup. Permisi bu, saya Gilang. Tadi kata bapak nasi goreng di depan. Katanya di sini ada kamar kosong. Bu Ratih menyipitkan mata lalu senyum jahil. Korban nasi goreng toh. Muka kamu lecek amat. Habis diusir ya? Tanyanya belak-belakan. Gilang cuma bisa ngangguk pasrah. Mukanya merah. Bu Ratih ketawa sambil mijit pinggangnya sebentar. Ya udah, masuk dulu lihat kamarnya. Tapi jangan kaget ya, harganya sesuai sama fasilitas alam gaib. Katanya sambil terkekeh. Gilang ikut aja dari belakang. Mencium aroma sabun cuci yang anehnya bikin tenang. Kamarnya memang sederhana banget. Tapi buat Gilang malam itu, kamar itu kayak hotel bintang 5. Saya ambil bu, katanya cepat. Bu Ratih ngangguk. Oke, bayarnya boleh nyicil. Asal kalau tante lagi butuh bantuan angkat-angkatan, kamu jangan kabur ya, guraunya. Gilang tersenyum untuk pertama kalinya malam itu. Siap bu, tante. Dia rebahan di kasurnya sambil dengerin musik dangdut dan tawa Bu Ratih dari bawah. Setidaknya malam ini dia punya atap di atas kepalanya. Soal ibu kosnya yang ceplos-ceplos dengan tatapan mata yang aneh itu, ya itu masalah buat besok. Beberapa minggu berlalu dan Gilang mulai terbiasa. Kamar petak sempit itu kini terasa seperti benteng pertahanannya sendiri. Suara musik dangdut dari lantai bawah yang awalnya terasa asing, kini malah jadi pertanda kalau semuanya baik-baik saja. Hubungan Gilang dengan Bu Ratih pun makin cair. Tidak ada lagi canggung yang kaku seperti di awal. Sekarang, hampir setiap pagi sebelum berangkat kuliah, Gilang pasti turun dulu untuk sekedar menyapa atau membuat kopi. Pagi itu, dia turun untuk mengambil cuciannya yang sudah dijanjikan selesai di kilo. Aroma sabun dan pewangi langsung menyambutnya begitu dia menuruni tangga. Pagi tante, sapanya. Bu Ratih yang sedang menyetrika sambil bergoyang pelan mengikuti irama radio menoleh dengan senyum lebar. Pagi ganteng, udah rapi aja mau ke kampus. Ini cucian kamu udah wangi, udah siap pakai buat narik perhatian cewek-cewek di sana. Godanya sambil menyerahkan tumpukan baju yang terlipat sempurna. Gilang hanya tertawa kecil. Tante bisa aja. Mana ada yang mau sama saya? Jawabnya sedikit merendah. Bu Ratih berhenti menyetrika sejenak. Dia menopang dagunya dan menatap Gilang dengan tatapan menyelidiki yang pura-pura serius. Halah, bohong. Kamu tuh diam-diam bahaya ya. Tante perhatiin loh. Banyak anak gadis yang lewat depan laundry sini suka curi-curi pandang ke kamu. Kamunya aja yang pura-pura nggak lihat. Itu membuat pipi Gilang terasa sedikit hangat. Masa sih Tan?
Perasaan tante aja kali. Perasaan tante itu tajam loh. Apalagi soal beginian. Ujarnya matanya mengerling jahil. Gilang duduk di kursi plastik, menyesap kopi yang sudah disiapkan untuknya. Mencoba mencari topik lain. Dia sadar, obrolan mereka perlahan tapi pasti selalu mengarah ke hal-hal yang lebih personal. Anehnya, dia tidak merasa risih. Malah dia penasaran. Nanti sendiri gimana? Nggak kesepian gitu sendirian terus di sini? Tanya Gilang. Pertanyaan itu lebih berani dari biasanya. Bu Rati berhenti senyum sesaat. Tatapannya sedikit menerawang. Sepi sih kadang-kadang, jawabnya pelan. Lalu dia menatap Gilang lagi, senyumnya yang menggoda kembali muncul. Makanya, Tante seneng ada kamu di sini. Jadi ada teman ngobrol yang, segar. Kata segar itu diucapkan dengan jeda membuatnya punya bahan arti. Gilang buru-buru menghabiskan kopinya. Wah, udah siang, Tan. Saya harus berangkat. Makasih kopinya ya. Pamitnya sedikit tergesa-gesa. Saat Gilang berjalan menaiki tangga, dia bisa merasakan tatapan Bu Rati yang masih mengikutinya. Dia masuk ke kamarnya membawa tumpukan baju bersih. Tapi pikirannya justru makin kusut. Obrolan tadi jelas bukan obrolan biasa. Hubungan kopi pagi antara Gilang dan Bu Rati kini menjadi sebuah rutinitas. Godaan-godaan ringan dari Bu Rati dan jawaban malu-malu dari Gilang sudah seperti bumbu penyedap di setiap obrolan mereka. Tapi hari itu, dinamika mereka akan sedikit berubah. Siang itu Gilang baru saja pulang dari kampus. Dia menuruni tangga dan melihat pemandangan yang membuatnya berhenti sejenak. Bu Rati sedang berada di belakang, di area cuci manual, berhadapan dengan sebuah keranjang super besar yang penuh dengan tumpukan spray dan selimut basah. Dia coba mengangkatnya sekali. 2 kali, tapi keranjang itu nyaris tak bergeser. Pinggangnya langsung terasa nyeri, dan dia menghela nafas berat, tampak menyerah. Gilang langsung menghampirinya. Tante, jangan dipaksain, katanya. Bu Rati menoleh sedikit kaget sekaligus lega melihat Gilang di sana. Kamu Lang. Aduh, maaf ya jadi ngerepatin. Ini cucian hatel beratnya minta ampun. Pinggang tante lagi nggak enak. Faktor U nih. Keluhnya kali ini tanpa nada bercanda. Gilang tersenyum. Faktor U itu apa, Tan? Untung ada saya, jawabnya. Sebuah candaan yang lagi berani dari biasanya. Bu Rati tertawa berbahak-bahak. Bisa aja kamu. Udah sana, tante nggak mau ngerepotin. Tapi Gilang tidak mendengarkan. Dia langsung jongkok, kedua tangannya mencengkram keranjang itu dengan mantap. 1, 2, 1. Dengan sedikit usaha, keranjang berat itu terangkat ke bahunya. Bu Rati menatapnya dengan tatapan kagum. Wow, kuat juga kamu ya, pujinya tulus. Udah Tan, santai aja. Saya yang angkat. Tante yang tunjukin jemurannya di mana, kata Gilang merasa sedikit bangga, spray basah yang Akhirnya mereka bekerja bersama di bawah terik matahari. Gilang mengangkat spray basah yang berat, dan Bu Rati membantunya membentangkannya di tali jemuran. Karena tempat yang sempit, mereka harus bergerak berdekatan. Berkali-kali tangan mereka bersentuhan, atau lengan Gilang tanpa sengaja menyinggol bahu Bu Rati. Awalnya canggung, tapi lama-lama sentuhan-sentuhan itu terasa alami. Pantesan tadi di kampus cewek-cewek pada ngeliatin kamu, celetuk Bu Rati di tengah-tengah pekerjaan. Loh, kok bisa? Tanya Gilang heran. Iya loh, lengannya berotot begini, kata Bu Rati sambil menepuk lengan atas Gilang dengan jahil. Gilang hanya bisa tertawa, pipinya terasa hangat. Setelah semua cucian dijemur, mereka duduk di teras belakang sama-sama berkelingat sambil minum es teh manis. Suasananya berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi godaan satu arah. Yang ada hanya keheningan nyaman dari 2 orang yang baru saja menyelesaikan pekerjaan bersama. Gilang menatap Bu Rati yang sedang tertawa sambil mengelap keringat di dahinya. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak lagi merasa seperti anak kos yang sedang digoda. Rasanya lebih seperti partner. Malam itu hujan turun seperti tak akan pernah berhenti. Gilang berlari menerobos gang yang sudah seperti sungai kecil, berusaha melindungi tasnya yang berisi laptop. Dia baru saja pulang kerja kelompok dari rumah temannya, dan terjebak badai di tengah jalan. Sesampainya di depan pintu kamarnya yang terkunci, dia merogoh sakunya yang basah kuyup, mencari-cari lalu berhenti. Jantungnya berdebar kencang. Kuncinya tidak ada. Pasti jatuh di jalan. Sial, sial, sial. Gumannya sambil menggigil kedinginan. Dia putus asa. Satu-satunya pintu yang masih menyala lampunya di tengah kegelapan itu adalah pintu rumah Bu Rati. Mengetuk pintu itu beberapa minggu lalu terasa canggung, tapi sekarang rasanya berbeda. Rasanya seperti meminta pertolongan pada satu-satunya orang yang dia kenal di kota ini. Dia pun mengetuk dengan ragu.
Pintu terbuka dan Bu Ratih tampak kaget melihatnya berdiri di sana basah kuyup dan gemetaran. Astaga, Gilang, kamu kenapa? Masuk cepat, katanya nadanya panik sekaligus peduli. Tanpa basa-basi, Bu Ratih menariknya masuk, menyodorkan handuk kering dan memberinya sehelai kaos oblong lama milik almarhum suaminya. Pakai ini dulu, nanti kamu masuk angin, perintahnya. Gilang berganti pakaian di sudut ruangan, sementara Bu Ratih membuatkan teh jahe panas. Setelah badannya sedikit lebih hangat, Gilang menjelaskan soal kuncinya yang hilang. Bu Ratih menghela nafas. Ya udah, mau gimana lagi? Udah tengah malam begini, kamu nginep di sini saja ya. Tidur di bawah pakai tikar, tawarnya. Gilang menatap wanita di hadapannya lalu ke tikar yang sudah tergelar di lantai. Dia terjebak. Tapi anehnya dia tidak merasa takut. Dia hanya mengangguk. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman. Hanya ditemani suara hujan yang menderu di luar. Di ruangan yang remang-remang itu, suasana terasa begitu intim. Di luar hujannya serem ya, bisik Bu Ratih. Kayak mau runtuh langit. Gilang menatapnya. Iya, tapi di sini anget, jawabnya pelan. Kata anget itu terasa punya banyak makna. Bu Ratih tersenyum lembut. Dia mengulurkan tangannya, bukan untuk menggoda, tapi untuk merapikan rambut Gilang yang masih sedikit basah di dahinya. Sentuhannya terasa begitu tulus. Saat itu semua keraguan di hati Gilang runtuh. Rasa malunya hilang. Yang tersisa hanyalah ketertarikan yang tak bisa lagi ia sangkal. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, dan Bu Ratih tidak menarik diri. Puncak dari semua godaan, semua obrolan dan semua momen yang mereka bagi, terjadi dalam sebuah ciuman. Bukan ciuman yang sedih atau putus asa, melainkan ciuman yang penuh rasa penasaran dan kehangatan. Sebuah penyerahan diri total di tengah badai. Pagi datang perlahan membawa cahaya lembut yang menembus jendela. Gilang membuka matanya. Hal pertama yang ia sadari adalah rasa hangat yang nyaman. Dia tidak lagi di atas tikar yang dingin. Semalam entah bagaimana mereka berdua akhirnya tertidur di sofa tua yang sempit, berbagi satu selimut tebal. Kepala Gilang bersandar di bahu Bu Ratih dan lengan wanita itu melingkar longgar di pinggangnya. Sebuah pelukan yang melindungi. Dia bisa merasakan nafas Bu Ratih yang teratur dan tenang. Di tengah keheningan pagi itu, dengan aroma kopi samar yang entah kenapa sudah tercium, Gilang merasa damai. Semua rasa malu dan ragunya telah hilang, digantikan dengan kelembutan yang tak terduga. Dia bergerak sedikit, yang membuat Bu Ratih ikut terbangun. Mereka saling menatap sesaat, sangat dekat. Tidak ada kecanggungan, hanya senyum kecil yang tulus. Pagi, bisik Bu Ratih. Suaranya serak. Pagi, jawab Gilang, suaranya nyaris tak terdengar. Momen itu terasa begitu benar.